Halo Kontainers, kembali lagi bersama saya Fiska. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan CEO WRP. Yuk ikutin lebih lanjut bincang-bincang konten dengan CEO WRP. WRP, yang dikenal sebagai minuman diet untuk perempuan, ternyata memiliki sejarah yang menarik. Bisnis ini dibangun pertama kali oleh keluarga Kwik Wan Tien, CEO PT, Wajah Rejuvenasi Perempuan atau WRP Indonesia, pada tahun 1991. Saat Wan Tien mengambil alih bisnis keluarga, dia diwarisi 4 produk. Namun, dengan inovasi dan kerja keras, ia berhasil menambah jumlah produk menjadi 27. Dari 27 produk tersebut, produk diet masih menjadi penopang bisnis utama, karena WRP dikenal sebagai pelopor produk susu diet. Tantangan yang dihadapi Wan Tien sekarang adalah memperkenalkan produk selain susu diet. Produk lain yang dibuat juga bermanfaat bagi kecantikan perempuan dari berbagai sisi. Saat ini, perusahaan telah menggunakan bahan baku lokal sebanyak 50% dan diproduksi secara maklon. Wan Tien optimistis bahwa bisnis produk kecantikan akan terus memiliki pangsa pasar dan sangat cerah. Sebab perempuan sampai kapanpun akan mencari produk yang sehat untuk kecantikan dirinya. Halo Kontainers, kali ini kita mau update seru nih soal perusahaan yang ternyata sudah berdiri dari tahun 1991, yaitu WRP. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dengan CEO dari WRP, itu Ibu Wan Tien. Bu, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya untuk konten, dan mungkin kayak banyak pembaca serta kayak penonton konten TV tuh ingin tahu banyak nih soal WRP. Kan yang kita tahu kalau WRP itu ya untuk diet perempuan, itu kan identiknya seperti itu. Nah, mungkin boleh diceritain nggak sih Bu, awal mula Ibu memegang memimpin WRP ini, kan ini perusahaan keluarga ya Bu, sampai sekarang itu seperti apa sih inovasinya Bu yang sudah dilakukan? Oke, awalnya itu WRP itu brand dari usaha keluarga kita. Kemudian setelah saya pegang beberapa tahun, akhirnya brand ini dipisahkan dari perusahaan utama dan dijadikan perusahaan terpisah. Nah, karena itu kita punya PT Wajah Rejuvenasi Perempuan Indonesia. Kemudian apa saja yang sudah saya kerjakan selama saya memegang brand ini? Pada awalnya itu ketika brand diberikan ke saya, produk yang sudah hadir itu mungkin ada sekitar 3 atau 4 produk. Tapi sampai saat ini sudah ada 27 produk. Oke, 27 ya? Iya. Nah, selain dari sisi produk sendiri Bu, inovasinya mungkin kayak distribusi itu seperti apa Bu di tangan Ibu? Kalau di tangan saya distribusinya mungkin masih mirip ya, dengan distribusi offline itu masih mirip dengan seperti zaman sebelum saya pegang. Tetapi mungkin yang berbeda itu lebih di sisi online. Sejak saya pegang, kita mengaktifkan pemasaran online, dan terus terang pemasaran online kita itu bertumbuh cukup bagus, signifikan. Karena kan kita juga tahu sendiri sekarang semua media juga bergerak lewat online, penjualan juga sudah banyak penjualan online, jadi kita juga masuk ke situ dan ternyata penjualannya cukup memuaskan. Oke, nah tapi kalau Ibu lihat sendiri selama memimpin ini, peluang dan tantangannya tuh apa sih Bu? Peluang dan tantangannya, mungkin kita itu selama ini kan sudah sangat terkenal ya sebagai susu diet. Jadi itu merupakan advantage tapi juga menjadi tantangan karena sekarang itu kita punya produk itu 27 produk. Tapi sampai sekarang orang tuh mesti ingetnya kita tuh WRP identik susu diet. Makanya kita sedang berusaha dan terus berusaha memperkenalkan produk-produk kita yang lain. Kita memang awalnya mulai susu diet, tapi sekarang kita sudah terbagi 3 sub-brand. Ada Lose Weight, ada WRP Active, sama Everyday. Lose Weight itu untuk perempuan-perempuan yang ingin menurunkan berat badan. Aktif itu untuk perempuan yang mungkin kehidupannya lebih aktif, kemudian lebih sering berolahraga. Dan Everyday itu untuk perempuan yang merasa penampilannya sudah oke, tapi mereka tidak mau bertambah berat badan. Oke. Yeah. Nah, tapi yang dari ketiga sub tadi itu yang paling diunggulkan yang mana nih Bu? Atau yang penjualan paling oke seperti itu? Pasti tetap yang paling oke yang memperkenalkan susu diet ya, karena kita itu kan sudah terkenal banget dengan susu diet. Jadi kategori tetap yang paling unggul itu Lose Weight untuk menurunkan berat badan. Oke.
Tapi kan nggak bisa dipungkiri juga ya Bu, bahwa sekarang juga produk-produk serupa itu juga cukup banyak. Bahkan dia kan kalau WRP kan fokusnya pada wanita gitu kan. Sedangkan mungkin brand lain itu fokusnya pria dan wanita. Nah kalau Ibu sendiri melihatnya seperti apa Bu? Kalau saya itu memang saya dari dulu itu senang melihat kecantikan perempuan ya. Jadi saya pas memegang brand ini menurut saya cocok dengan saya. Kenapa saya tetap fokus di kecantikan perempuan? Karena itu passion saya. Gitu. Jadi kalau ditanya ada brand-brand lain yang target marketnya pria dan wanita, buat saya pribadi saya akan tetap di jalurnya perempuan saja. Gitu. Nah, kedepannya mau mengembangkan apa lagi sih Bu? Kan ada 27 produk ya, ada dalam sisi produk kah atau mungkin distribusi kah atau seperti apa? Mungkin kecantikan tubuh wanita itu mirip ya dengan kecantikan muka. Dengan berjalannya waktu pasti selalu ada kebutuhan-kebutuhan yang lain kan ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang lain itu tergantung sih, kita harus lihat dulu trennya seperti apa. Wanita-wanita Indonesia itu butuhnya seperti apa, makanya kita mempunyai riset konsumen, kemudian kita sering tanya-tanya juga apa yang mereka butuhkan. Nah dari perjalanan waktu dan juga dari tren nanti kita baru memformulasikan kira-kira produk apa nih yang akan kita keluarkan yang baru untuk konsumen kita. Oke. Tapi untuk Ibu pribadi nih sebagai seorang pemimpin, mimpi jangka pendek, menengah dan panjang apa sih Bu untuk si WRP ini Bu? Kalau mimpi saya sih sejujurnya saya pengen melihat banyak perempuan Indonesia itu badannya bagus ya, gizinya juga bagus dan mereka bisa stay penampilannya stay apik for a long time gitu sampai mereka umur 40, 50, 60. Itu aja sih passionnya saya. Nah, itu untuk jangka pendek sampai jangka panjang ya Bu ya. Mungkin pembaca juga sama penonton juga pengen tahu, mungkin dalam waktu dekat ada rencana apa Bu? Kalau setahun ini aja. Kita di akhir tahun ini akan mengeluarkan produk baru lagi. Tetapi untuk saat ini produk itu masih dalam proses. Jadi mungkin nanti kita infokan kembali di kuartal 4. Baik. Ya. Nah, Bu penasaran juga kalau untuk produksi sendiri ini berarti kan lokal ya Bu ya, produksinya semuanya lokal. Nah itu kayak untuk bahan baku dan sebagainya itu komponen lokalnya berapa persen sih Bu kalau untuk WRP itu? Kalau kita mungkin 50-50 ya Bu, gitu. Karena kadang-kadang misalnya kita punya bahan baku tertentu ya, mungkin yang terbaik memang bukan dari Indonesia. Jadi kita terpaksa membeli dari luar negeri. Tetapi kalau kita punya bahan-bahan baku yang sama baiknya, kita pasti akan beli lokal. Oke. Untuk pabrik di mana sih Bu? Kalau boleh kita produksinya maklon. Jadi kita tidak mempunyai pabrik sendiri. Kita produksi di pabrik-pabrik orang lain. Oke, kenapa Bu? Maksudnya kan udah cukup panjang ya perjalanan WRP. Kenapa memutuskan untuk tetap menggunakan maklon seperti ini? Karena dari awal saya mendirikan perusahaan ini, perempuan itu kebutuhannya banyak. Kalau misalnya saya bikin pabrik susu, nanti harus bikin susu A, susu B, susu D. Padahal perempuan itu untuk diet mungkin perlu susu, tapi nanti untuk cemilan perlu cookies. Kemudian kalau mereka ke gym lagi, mereka perlu protein drinks, ya kan? Jadi karena bentuk produk-produk yang dibutuhkan wanita tuh berbeda-beda, menurut saya lebih baik saya maklon. Jadi saya lebih fleksibel. Oke, jadi walaupun itu untuk kedepannya masih fokusnya akan di maklon ya Bu, walaupun nama Iya. Oke. Jadi kita lebih fokus lebih ke R&D-nya. Ya kita kayak misalnya kita riset dulu mau bikin produk apa, kemudian abis itu kita uji gizi, setelah uji gizi kita tes rasanya, abis itu kita bikin kemasannya. Nah setelah semuanya sudah berjalan baik, baru kita mencari partner untuk maklon. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya Bu, seberapa optimis sih Bu WRP ini ke depannya? Kalau saya sih cukup optimis ya, karena menurut saya perempuan itu selamanya akan selalu pengen cantik, akan selalu pengen terlihat ramping dan bugar. Sedangkan WRP ini kan selalu fokusnya di jalur itu. Jadi ya menurut saya pasarannya akan selalu ada, bahkan membaik karena saat ini kan perempuan-perempuan yang sadar akan kesehatan sudah makin banyak. Bahkan sudah menjadi lifestyle untuk kebanyakan perempuan. Jadi saya rasa produk ini sangat cocok dengan perempuan Indonesia yang pengen sehat dan kedepannya pasarannya akan menjadi ya lebih cerah. Oke. Nah untuk mewujudkan itu ada tips nggak sih Bu buat penonton konten?
Tips untuk apa nih? Tips untuk sebagai yang wanita cantik itu yang kata Ibu. Oh, kalau buat saya sih intinya gini, kita itu harus hidup seimbang. Makanannya kita harus seimbang, makanannya harus sehat, kemudian kita itu harus olahraga. Jadi itu utamanya, kemudian selain olahraga, istirahat harus cukup. Dan mungkin yang orang jarang ketahui itu kita harus bisa mengelola stres. Ya, kalau kita bisa mengelola stres, tidurnya baik, makannya sehat, olahraganya teratur, menurut saya sih semua perempuan akan maksimal penampilannya. Oke, cukup dulu kalau kayak gitu Bu. Terima kasih banyak sekali lagi Bu atas sharing-sharingnya kepada penonton Kontan ya Bu. Sama-sama. Oke, sekian dulu Kontaner, sampai jumpa.